Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azalea Zahra Widodo dengan NIM 22010022 dengan program studi Teknik Perminyakan angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan sistem produksi migas. Pendahuluan. Pengeboran minyak dan gas bumi atau migas adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai teknik produksi demi mengekstraksi sumber daya alam tersebut secara efektif dan efisien. Dari persiapan lokasi hingga pemeliharaan peralatan, setiap tahap dalam produksi migas memainkan peran penting dalam keberhasilan operasi. Tahapan produksi. Secara umum, tahapan atau metode produksi dibagi menjadi dua, yakni A. Tahapan sumber alam atau natural flowing, B. Tahapan sumber buatan atau artificial lift. Antara lain meliputi metode yang umum. Yang pertama, gas lift, kedua pompa hisap atau sucker rod pump, ketiga pompa benam atau submersible pump. A. Semburan alam atau natural flowing adalah tahap produksi pada saat tekanan reservoir cukup besar sehingga mampu mendorong fluida reservoir sampai ke permukaan. Sumur-sumur alam dapat diproduksikan atau tanpa jepitan, kuk atau bin di permukaan. Sebagian besar sumur-sumur alam menggunakan kuk di permukaan dengan alasan antara lain sebagai pengaman, untuk mempertahankan produksi sebesar yang diinginkan, mempertahankan batas atas laju produksi untuk mencegah masuknya pasir, untuk memproduksikan reservoir pada laju yang paling efisien, lalu untuk mencegah water atau gas cooling. B. Semburan buatan artificial lift. Yang pertama, gas lift. Gas lift adalah proses pengangkatan fluida dengan menggunakan gas tekanan relatif tinggi, minimum 250 psi. Gas diinjeksikan ke dalam sumur dan digunakan sebagai media pengangkat melalui proses mekanis. Proses pengangkatan ini berlangsung karena yang pertama, penurunan gradien fluida dalam tubing. Yang kedua, pengembangan gas yang diinjeksikan, dan ketiga, pendorongan minyak oleh gas injeksi bertekanan tinggi. Ada dua metode gas lift, yaitu continuous gas lift dan intermittent gas lift. Yang kedua ada pompa listrik centrifugal submersible. Electric submersible pump atau ESP merupakan pompa jenis centrifugal yang digerakkan oleh tenaga motor listrik. Pompa ini disebut pompa submersible karena dalam operasinya pompa dan motor berada di bawah fluid level atau tercelup di dalam fluida. Sistem pompa ESP atau pompa listrik centrifugal terdiri dari 7 elemen dasar, yaitu motor listrik, protektor, separator gas, pompa sentrifugal bertingkat banyak atau multi-stage, kabel listrik, switchboard, dan transformer. Lalu ada sucker rod pump. Sucker rod pump adalah artificial yang dapat mengangkat minyak dari dalam bumi dengan menggunakan pompa. Pompa sucker rod digerakkan oleh prime mover yang menggunakan sumber tenaga gas ataupun listrik. Pengoperasian pump unit atau sucker rod pump merupakan salah satu teknik pengangkatan buatan yang digunakan untuk membantu mengangkat minyak dari dasar sumur ke permukaan tanah sampai ke tangki penampungan. Metode ini digunakan karena penurunan energi alami atau tekanan reservoir sumur tersebut sudah tidak mampu lagi mengangkat minyak ke permukaan.
Fasilitas produksi permukaan. Peralatan produksi permukaan terdiri dari A. Wellhead atau kepala sumur, B. Gathering system, C. Manifold system, D. Separator atau pemisah, E. Treating facilities, F. Oil storage atau tangki pengumpul, G. Pompa. Peralatan produksi. Yang pertama A. Gathering system. Fungsinya mengatur jalannya produksi minyak dari masing-masing sumur agar mendapatkan laju produksi yang optimum. Mengapa perlu diatur? Masing-masing sumur mempunyai karakter, yaitu laju, tekanan, gor, dan sebagainya yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada manifold system. Manifold adalah sekumpulan pipa salur dan cope yang bertujuan untuk mengatur jalannya laju produksi dan pengetesan dari masing-masing sumur ke separator. Dasar pengelompokan sumur-sumur. Yang pertama, kapasitas produksi masing-masing sumur. Kedua, tekanan masing-masing sumur. Ketiga, gor sumur. Keempat, ada tidaknya kandungan material produksi sumur. Kelima, sifat-sifat fisik dan kimia fluida sumur. Ketiga, ada separator. Fungsi dari separator adalah untuk memisahkan gas dari cairan yang terproduksi dari sumur. Komponen-komponen separator. Yang pertama, bagian pemisah utama. Berfungsi sebagai pemisah cairan atau selang cairan masuk separator, juga butir-butir cairan yang terbawa gas akan dipisahkan secara cepat. Yang kedua, bagian pemisah cairan. Berfungsi untuk tempat menampung cairan yang telah terpisahkan. Ketiga, bagian pemisah kedua, memisahkan butir-butir cairan yang sangat kecil, tidak terpisahkan pada bagian pertama. Prinsip kerjanya adalah gravity setting dari aliran gas. 4. Mist extraction section, memisahkan sisa cairan yang berbentuk kabut. Keempat, Dredging facilities. Alat ini digunakan memisahkan air yang tercampur dalam minyak. Air dalam minyak dibedakan menjadi dua, yaitu air bebas dan air emulsi. Air bebas dipisahkan dengan cara settling. Air emulsi, yaitu air yang tersebar dalam fasa minyak, memerlukan cara-cara khusus untuk menanganinya. Kelima, oil storage. Berdasarkan fungsinya, test tank adalah tangki pengukur jumlah produksi dari satu atau beberapa sumur. Lalu ada tangki penimbun, adalah tangki penyimpan gas atau minyak. Terima kasih. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.